biaya perawatan sekolah pemerintah subsidinya untuk cagar budaya itu 1,5 juta setahun atau per bulan. per bulan pas tahun, Mas. itu bantuan. Bantuan. Jadi kalau punya aset yang masuk dalam cagar budaya itu dapat donasi, dapat subsidi apa? Insentif. Ya udah nih dapat 3 juta nih, ada dua nih. Ya enggak? Udah punya 2 kita. Dapat 3 juta nih. Lumayan kan? Dana ngopi. Dana ngopi sehari itu. Kalau sama anak-anak Gelora sehari. Ditukar dengan voucher di Telate. Itu aja dapat subsidi dari Nutron itu. Dapat 30 voucher. kali lah saya 30 voucher. Entah ya, cepet banget. Enggak, voucher ngopi di mana? Di Titrasi. Maaf Pak. Saya tuh harus sering-sering pakai tangan kiri. Biasa kan. Iya. Jadi ketika kamu ngobrolin soal atau mengemukakan soal teori 4 tungku itu, Iya. aku terus terang blank kan, nggak ngerti teorinya kan. Tapi yang kepikiran pertama itu dari setelah kamu ceritain itu ini apa? Bahwa beruntunglah kita yang tidak harus mengarang-arang atau menciptakan atau mengikuti teori-teori orang dalam tanda kutip sekuler, Nggak harus ngikutin akal-akalan barat. sekuler yang karena justru karena petunjuk cara hidup kita itu sudah begitu lengkap ya kan. Nah, justru orang yang Manual booknya udah ada. manual booknya udah komplit gitu. Nah, terus justru kalau kamu bilang orang yang 4 tungkunya itu nyala semua itu anomali, Iya. justru konsep kalau dari pandangan ini tadi ya, pandangan apa orang yang beragama gitu, itu justru yang anomali ya, yang salah satu tungkunya bisa mati. Jadinya orang Karena normalnya 4-4-nya harusnya nyala. kalau dekat sama Tuhan, syaratnya itu. Dekat sama Tuhan, ataupun kalaupun nggak dekat, apa petunjuknya itu diikutin. Iya. Gitu. Apalagi sampai ada unsur spiritualismenya atau kedekatan kita sama Tuhan. Harusnya yang kok salah satu tungkunya itu bisa mati, itu yang anomali. Karena normal kehidupan itu ya 4-4-nya harus nyala. Nggak harus trade off gitu. Jadi biar nyala, gasnya sindi. Kata Pak Jurif, kan ada 4 tuh. Yang penting ada gasnya. Kalau 4, kalau nggak ada gasnya, ya mati semua. Ya sudah waktunya kita nyebut nama Bahlil ya kan. Jadi gasnya itu ya harus ada saluran ke 4 tungku tadi ya. Kalau gasnya cuma 1 tungku, ya, yang lain tidak hidup. Sumber bahan bakarnya itu yang penting. Nah, sumber bahan bakarnya itu ya tauhid. Iya memang. Ya, itu sebuah fakta bukan konsep ya. Jadi pengajian loh. Sampai ketemunya kabeh ya Allah. Wow. Nah, yang menarik itu setelah Pak Yuri kaji, Pak Yuri menemukan korelasi antara konsep 4 tunggu tadi dengan konsep work-life balance tadi. Sehingga orang itu kan pengennya nyala semua. Makanya terus dibikin konsep work-life balance.
Ya, Cuman work life balance-nya itu diterjemahkan sekarang itu kerja ya kerja, liburan ya liburan, Cari gitu. kesehatan ya. Ketika ngurus keluarga nggak ngurus pekerjaan, ketika ngurus pekerjaan nggak Tidak ngurus ngurus keluarga. keluarga, nggak ngurus temen, Ketika nggak ngurus olahraga, kesehatan. kesehatan ya ngurus kesehatan. No. ngurusin. Nah itu nggak akan pernah ketemu balance kalau cara kerja yang gitu. Lalu gimana? Ya seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, kerja itu ya liburan, liburan ya kerja, keluarga itu ya pekerjaan, pekerjaan itu bagian dari aktivitas keluarga. Jadi satu konsep yang disebut sebagai ibadah. Jadi kan ada konsep kerja itu ibadah. Sini. Tambahin aja mejanya satu lagi. Cukup lah. Sini. Kerja ibadah, ngurus keluarga ibadah, ngurus kesehatan ya ibadah, Ibadah. ngurus kesehatan bagian dari ibadah merawat atau tubuh titipan. tubuh titipan Awas. sebagai rasa syukur. Ini jenengan Ngurus pekerjaan juga bagian dari kewajiban ibadah dan bagian dari rekreasi. Semua jadi satu tarikan nafas. Itu baru akan nyala semua. Kalau sifat cara berpikirnya dikotomis begitu. Kalau ini nyala, ini mati, ini nyala, ini mati. Karena berpikirnya atau niatnya itu parsial. Jadi berpikirnya Parsial. balance itu Nggak bakal balance kalau cara berpikirnya begitu. Seperti leluhur-leluhur kita ketika bekerja ya bersama keluarga. Ketika untuk keluarga, kenapa kau bekerja itu demi menghidupkan ekonomi keluarga? Karena itu perintah Tuhan, jadinya ibadah. Ketika bekerja yang ingat keluarga, itu dalam rangka ngurus keluarga. Nah, dalam pekerjaan membangun kesehatan juga. Itu jadi nggak ada yang over. Ya, sesuatu yang berlebihan kan hasilnya nggak bagus. Itu yang diajarkan. Tapi kalau orang sekuler yang nggak punya konsep, nggak ada petunjuk, akhirnya nyari-nyari konsep. Ya susah hidupnya. Tapi itu menarik sekali ya, karena ternyata emang rame bahas itu ya. gara-gara pas kita cerita sama kamu, aku tak ngulik-ngulikmu. Rame ternyata anak. Tak kok karo Caca Sigmaya. So, cerita ternyata rame. Anak-anak muda, di kalangan anak muda. Tapi menariknya ya Pak, ketika tak tanya, nggak tahu wajar. Ya nggak. ketika tak tanya si siapa Ayas itu, dia nggak ngerti, nggak ngerti tentang konsep patung itu. Mufid dia orang ngerti, ya. Dan beberapa yang tak tanya, termasuk siapa namanya IB apa gitu, yang relatif representasi anak muda itu ya, pada nggak ngerti. Kenapa? Karena dia nggak ngikutin konsep itu. Dia referensinya, ya karena alhamdulillah kita ini kan apa ya sudah Spiritual company. spiritual company, terus dari keluarga juga dibangun paham tentang konsep ketuhanan dan agama, syariat, sehingga nggak nyambung. Terus lingkungannya mungkin ya Pak ya, Karena membangun di situ. perbincangannya itu lebih ke yang lingkungan ya, cuma membangun spiritual. Loh, perbincangan kita itu Pak, day by day ya, bahas apapun itu nggak pernah dilepaskan dari konsep ketuhanan toh.
bahas kesehatan olahraga ya nggak pernah lepas dari peribadatan, bahas bisnis ya nggak pernah lepas dari itu, bahas politik, sosial, masyarakat. Yang sekarang orang banyak ngeluh aja istilahnya. Lu sambat. Iya kan, itu juga kita selalu membicarakan, akhirnya kembali lagi ke konsep ketuhanan. Ya kayak sekarang ini gini ya, ini ada satu yang menarik menurutku untuk didiskusikan ya. Kita hidup di Indonesia ini secara objektif itu kan, di luar semua analisa ya, tapi secara objektif di Indonesia ini kan begitu indah kehidupan itu. Ya, kita punya pemerintah menjamin semua kebutuhan dasar penduduknya. Kesehatan gratis ya kan? Yang enggak saya bayar. Hah? Saya bayar. Lalu karena lu kaya. Anomali itu ya. Anomali. Untuk itu kan bayar. Dan saya nggak mau bayar karena nggak mau sakit. BPJS gratis. Oh gila loh. Kalau Saya bayar. apa? 124 juta Mas PPI. Apanya, Pak? PPI itu apa? BPJS yang dibayar pemerintah Covernya covernya. maksimal. 140 juta apanya? 124 juta orang. Orang. Oh. Kui dibanding karo Malaysia itu Malaysia cuma 140 24 juta. 124 juta. Kalau kita penduduknya 270. Mas separuh lah. Biasanya 130-nya. Iya. 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 Nah, ya itu spesial person berarti loh. VVIP. Akar budaya. Sekarang budaya. Enggak lah, enggak disubsidi pemerintah. Belum mendapatkan biaya perawatan. Loh, kamu bukannya terdaftar di BPJS Tenaga Kerja kemarin? Terdaftar. Cuman nggak pakai. Nggak pakai. Iya. Misalnya, Bayangin fisioterapi per setengah jam itu 50.000. nah, Jadi yang di cover oleh BPJS hanya 50.000 doang. Setelah itu nambah bayar. Iya, itu pun harus ngurus ke vaskes tingkat pertama. Nah, kalau itu sekali ya, baru kan terus. Hah? Cuma sekali dong. Iya, tetap setiap mau fisioterapi harus bawa pengantar dari vaskes tingkat pertama, Nah, itu mas sekali. terus Nanti ikut ngantri berjam-jam. ya, nah itu iya. Dikerjain cuma setengah jam. Iya, Cuman gini ya, kalau saya kan manggilnya ke rumah biar bisa fisioterapi sambil ngerokok. nah, ini lu VIP ya kan. Tapi aku pernah aja pakai BPJS. Gara-gara dokternya nggak mau nggak mau nangani kalau nggak pakai BPJS. Nah, saya curiganya panti rapi itu nggak optimal menangani saya. Karena saya nggak nunjukin BPJS. Kalau BPJS kan dia yakin ya mengerjakan pasti dibayar kan. Nah kalau ini kayak ini Ini mukanya nggak meyakinkan saya sendiri kan. bukan-bukannya kabur ini. Gimana kabur, jalannya susah. Iyalah. Udah stroke, kelihatannya nggak punya duit ya, nggak bisa bayar. Nggak, tapi aku gini ya. Satu ketika saya merawat ibu kan, terus ada sesuatu kasus gitu. Nah dokternya tuh nggak mau kalau dia mau nangani di klinik, di kliniknya pribadi beliau si dokter ini. Maunya dibawa ke rumah sakit. Maunya dia mau nangani ibu saya kalau di Sarjito. Wah, saya kan dan karena di kasus ini aku yang salah, jadi aku harus ngalah gitu. Akhirnya saya bawalah ke Sarjito. Tapi dasar sombong ya kan, nggak mau aku pakai BPJS, bayar sendiri dong. Ada cagar budaya. Oh, bayar sendiri tuh, bener. Ini kasusku. Bayar sendiri, memang nggak ngantri ketika kita daftar kan. Karena ada jalur tuh, ada jalur BPJS, ada jalur mandiri ya istilahnya. Mandiri, BNI, BCA ada. Nah, ketika aku daftar nih, cepet nih memang. Daftar ya. Tapi begitu di neng klinik, ngantri bareng karo wong BPJS, Bos. Podo itu. Sehari itu. Serius, dari pagi sampai ditangani nggak ada bedanya sama BPJS. Dan aku ya respect aja. Oh ya ternyata rumah sakit pemerintah ini nggak membedakan gitu aja. Setelah itu
Setelah itu ibu nggak mau. jadi jadi akhirnya ya kita nggak pakai BPJS juga. Oh pernah pakai BPJS Pak aku. Enak tuh biasanya ngene Mas. Karo ibu. Adik sik rono, antri sik. Karena saiki ndak Mas, pasiennya sendiri yang harus fingerprint. Payah. Padahal itu keluarga dokter terkemuka ya. Masih suruh ngantri ya toh. Kalau di rumah sakit pemerintah itu bahkan sendal diantriin, Pak. Aku di Sarsito itu pas dari sebelum subuh nang Sarsito sampai sekarang sandalnya sing antri Mas. Iya. Untuk pendaftaran aja. Iya. Untuk pendaftaran. Nah, suatu ketika suntik mata kan, aku kan tetap bayar mandiri. Kita bayar penuh dong, 24 juta. Disuntik bareng sama orang-orang BPJS yang nggak bayar. Ya kan sakit hati juga gitu ya kan. Aku pakai BPJS Tahu saja. Tahu gitu pakai BPJS aja. Akhirnya aku pakai BPJS, Pak. Obatnya sama. Dokternya nyaran kamu pakai BPJS aja, tapi karena tadi loh, ini aku sendiri ya merasa pengen dapat privilege gitu kan. Ya ternyata nggak dapat privilege. Itu kayak pendidikan. Kenapa harus cari LPDP? Kemarin aku dikritik sama bojoku. Biasanya tuh banyak banget itu. Mama sih papa sih sombong gitu. Katanya nggak boleh gitu. Ya waktu itu nggak kenal Pak Yure Pak. Ini mah. Coba kalau kenal Pak Yure. Dan waktu soalnya ya pakai BPJS itu kan kritik buat sistem kesehatan kita ya. Dokternya berpikir sebagai petugas BPJS. Petugas BPJS yang mikir kayak dokter. Jadi dokter yang menilai ini secara administrasi gimana, yang mikir administrasi dokternya. Terus yang bilang layak atau tidak layak dirawatnya petugas BPJS-nya. Itu yang bikin kita males kan. Kalau bisa bayar aja. Jadi ketika ada kegawat daruratan, yang paling ampuh itu bukan kartu BPJS, bukan. Kartu BRI bisa jadi, atau kartu BCA. Iya. Mau kartu debit kayak mau kartu kredit kayak, itu yang paling ampuh. kayak yang mampu. Penentuan kegawat daruratan yang menentukan tugas BPJS. Ini gawat darurat apa enggak gitu ya? Iya. Tapi di rumah sakit itu ya, baik negeri maupun swasta, sekarang 80% itu BPJS. Kayak Ida tua itu kalau tidak ada BPJS belum tikar itu. Iya. Iyalah, tadi hampir separuh penduduk Indonesia kan. Oh, itu yang dibayar negara loh Mas, belum pegawai negeri, BUMN, tentara, polisi, kemudian bukan kayak apa kuwi? BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja. Akhirnya apa Mas? Oh itu di luar itu Pak? Di luar, itu yang ditanggung langsung dibayar oleh negara. Sing di luar iuran. Di luar iuran. Ah. Kalau semua iuran Mas itu hampir 90% sekarang ya. Oh iya toh. Nah makanya di Indonesia ini kesehatan, let's say kita ngomong lah gratis. Kecuali orang-orang VIP tadi loh. Kalau ngomong apa kamu? Buktinya kamu memilih VIP ya. Bayar ya. Yang kedua sekolah gratis. Beasiswa. Saya bayar juga. Hah? Saya bayar. Nah itu spesial person. Tapi saya jarang loh ya ketemu kayak kamu itu. Loro nggak pakai BPJS. Hah? Loh kolik itu ya. Ibu apa keluarganya sakit BPJS. Ibu ini BPJS tak takoki. Nah waktu saya masuk UGD itu kan, saya nggak tahu dompet saya ada di mana. Jadi KTP aja nggak ada. Nah, terus? Tapi di handle. Pakai foto KTP aja. Jadi KTP saya lagi di Bekasi buat daftar perkara di pengadilan itu. Tapi hebat juga loh. Nek zaman dulu, kalau nggak mau, Hah? kalau zaman dulu, kalau administrasinya nggak lengkap,
nggak mau. Case dulu ya. Sekarang dihandle dulu, baru urusan administrasi. Ini KTP udah tempat ditinggal. Oh. Ya. Daripada meja suster jaga kebalik ya kan. Nah, makanya kita nih di sekolah gratis, kesehatan gratis. Sekarang dikasih makan gratis pada diprotes. Bingung aku. Biyen pada infrastruktur protes. Jalan enggak. Nah itu kan tuntutan toh Pak. Kan dulu tuntutan minta gratiskan sekolah, gratiskan kesehatan. Tapi tuntutan gratiskan makan kayaknya belum ya. Cuma pada saat bangun infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Aduh, pada saat bangun infrastruktur. Rakyat butuh makan gitu. Makan. Dikasih makan. Nah ini makanya aku bilang kembali ke tadi, bangsa yang syarat dengan nilai-nilai spiritual, tapi karena mungkin sekarang itu kita banyak yang mengkiblat ke barat, spiritualisme hilang, sangat jauh dari rasa syukur. Akhirnya udah bingung dewe. Nah, ironisnya yang mendorong untuk tidak bersyukur itu orang-orang yang tampaknya Iya, tokoh agama itu repot lagi tuh. Tapi bagus itu soal konsep work life balance, teori 4 tungku itu banyak diulas diberikan autokritik gitu supaya anak-anak muda kita itu, para profesional khususnya itu tidak lagi fokus meratapi nasibnya budak korporat itu kan konsep itu muncul dari situ kali ya. Kalau Anda bekerja dengan baik, kemudian Anda mencapai semua target-target Anda, maka bos Anda yang makin kaya. Yang sering konten-konten itu ya begitu kan. Anda nggak pernah bolos, Anda bekerja dengan baik, kemudian kamu mencapai semua target yang perusahaan kasih ke kamu. Nah yang makin kaya itu bos kamu, bukan kamunya gitu loh. Nah kadang-kadang kita punya karyawan kan, dia benar-benar mematikan handphone setelah atau misalkan setelah jam kerja habis gitu. Ya enggak, di Jogja kan misalkan selesai sampai jam 4. Setelah jam 4 sudah nggak bisa dihubungi. Sudah nggak mau merespon gitu loh. Nah itu. Nah kita dulu kan nggak ngerti kayak gitu ya. Yang punya responsibility penuh. Iya dulu kita ditelepon atasan kita jam berapapun. Pasti siap kan, siap gitu. Anak-anak sekarang nggak mau begitu. Nah itu, jalan situ. Nah, iya. Sama konsep budak korporat. Terus kan ada jargon kerja tipes gitu ya. Iya nggak? Dia nggak tahu bisnis owner itu atau bosnya kerja setruk. Ora, setruk. Iya nggak? Itu masih mending ya. Kerja setruk. Ini setruk suruh kerja. setruk masih suruh kerja aja. Dia nggak tahu ya, lebih ironi ya, setruk loh. Hari H saya stroke itu masih interview orang. Nah, iya. Kan kerja stroke, suruh kerja lagi. Setruk aja masih suruh kerja. Nggak kerja nggak kerja stroke kita tambah nemen. Tunggunya jomplang ya, Pak. Kan bangin bolong.
gasnya macet. Dia nggak tahu ya loh. Business owner itu truk aja suruh kerja. Ayo ya sebut ya, ayo ya ngapain? Biar bisa kerja. Bukan. Kerja udah capek. Ini udah sering sebut itu kerja. Maka orang-orang tua kita dulu itu begitu pensiun drop semua, kesehatannya drop, sampai sekarang Mas. iya. Dari pensiun Yang kedua yang relate ya dalam konteks ini, dengan kalau mindsetnya itu begitu, kalau kerja nggak ngurusi keluarga nggak ngurusi kerja, kalau liburan nggak kerja nggak liburan, dikotomis kayak gitu. Padahal generasi muda kita sebentar lagi menghadapi situasi persaingan global. Yang mereka sangat-sangat produktif. Nanti ujungnya mengeluh lagi tuh. Merengek lagi, minta bantuan pemerintah, nyalain pemimpin lagi. Nyalain pemimpin nggak bisa disalahin, nyalain orang tua. Aku kok nasibku kayak gini, kenapa dilahirkan dari orang tua ya nggak mampu ya toh. ya muncul juga. Wow, banyak Pak. Apalagi sekarang Drajin itu. Pengennya kere-kere tahu-tahu bapaknya CEO yang tersembunyi gitu kan. Jadi level kesulitan hidup tuh easy, hard, WNI paling hard. Kalau diminta saya tidak pernah ngasih. Tadi gimana ya? Hard, very hard apa? Ya, Easy. Kayak main game kan ada itu Ada levelnya. kesulitan kan. Easy, medium, hard, very hard, paling bawah itu WNI. Katanya. Apa WNI? WNI jadi lebih hidupnya lebih hard gitu. Lebih hard. Oh, ora tau dolan ning jobo saiki. Nah, itu kan apa? Itu Tadi ya? itu dari mana itu, Jak? Enggak anak-anak, Nah ya. Ya biasa. konten-konten itu loh. Dia tidak pernah hidup atau rata-rata tetap Mas. Rujukannya itu anak-anak yang hidup karena dapat LPDP, Mas. Bukan, ini hasil dari soft parenting. Jadi Ini generasi milenial itu kan banyak diajarin ya. dimanjakan sama orang tua. Enggak, milenial punya anak, Gen Z kan. Nah, terus itu kan belajarnya soal mengajak anak berdialog. Nggak ada yang kamu harus gini, nggak boleh. Nah, itu kan parenting ala barat ya. Sementara kulturnya beda. Ya isi otaknya beda, Pak. Otak culture. Ya beda lah. Pendidikan Soft parenting akan menghasilkan generasi yang soft. Soft. Sementara orang barat itu sekarang begitu umur 16 dilepas. Iya. 18 dilepas kan? Bukan 16 sih. 18 dilepas. Harus keluar dari rumah. Harus keluar dari rumah. Seperti orang tua kita dulu. Bahkan uang kuliah itu dianggap sebagai utang. Ya. Tuition fee itu utang yang harus dibayar setelah nanti anaknya bekerja. Iya.
Ya kayak orang tua-tua mbah-mbah kita dulu kan gitu. 18 tahun dilepas, kasih kon kerja kayak sawah. Akhirnya melahirkan generasi yang tough gitu. Ya generasi soft melahirkan kehidupan yang susah. Oh, kehidupan yang susah melahirkan generasi yang tough. Siklusnya begitu. Iya. Dan itu memang satu generasi, Iya. satu angkatan. Apalagi sekarang kita memasuki era-era yang tidak soft lagi. Menjelang Perang Dunia III, tantangan kehidupan semakin berat. Ada canda. Oh. Iya bener itu Bu. Sendiri. Ada aja dewe. Oh, kolek loh, jam segini udah kerja nanti. Nanti. Loh, ini sendiri nih Bu. Iya. Oh. Ayo, Canda sini canda. ayo jogging. Mama itu, mah, itu dikasih meja itu. Harus foto dulu ya. Balik setelah ke Bandung terus kerjanya semangat. Oh, iya. Setelah dari Bandung kerjanya semangat ya. Ada apa di Bandung? Kerja itu bawa berapa ton kopi mas? Oh, Ambilnya di Bandung. bukan Jual. dijual di Bandung. Ini bawa kopi berapa ton gitu mas? Manggul sendiri. Oh, Itu kan sakit astri. cocok lah ya. Cocok. Cocok.